Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Andi Mardian, LCMA, selaku dosen mata kuliah Kaidah Ushuliyah dan Fikih. Perkenalkan, saya Niken Ardiani, NIM 2111205, kelas 3F Hukum Ekonomi Syariah. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kaidah Ushuliyah dan Fikih. Langsung saja pada materi selanjutnya. Yang pertama ada ijtihad la yunqadu bi ijtihad. Artinya ijtihad tidak dibatalkan oleh ijtihad. Hasil ijtihad seorang mujtahid pada waktu seseorang tidak dapat membatalkan hasil ijtihadnya pada masa lampau. Dalil Al-Quran surat Al-Anfal ayat 67 sampai 68. Hadis Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, itu adalah yang kami butuhkan pada masa lalu, dan ini adalah yang kami putuskan pada masa sekarang. Contohnya, seseorang salat dengan menghadap satu arah yang dianggapnya sebagai kiblat. Kemudian pada waktu maksudnya saat berikutnya berubah anggapannya tentang kiblat, maka dia harus menghadap arah yang dianggapnya kiblat dan tidak wajib mengqadha salatnya yang pertama tadi. Yang kedua ada idza ijtama al-halalu wal haramu kulibal haram. Artinya apabila berkumpul antara yang halal dan yang haram dimenangkan oleh yang haram. Dalil hadis Nabi Muhammad bersabda, tidaklah berkumpul dengan haram kecuali haram itu mengalahkan yang halal. Contohnya, bila air tawar bercampur dengan khamar, maka itu menjadi haram. Yang ketiga ada al-itsaru bilkur bimakruhun wa fi ghairiha makruh. Mengutamakan orang lain dalam hal ibadah hukumnya adalah makruh. Namun dalam hal selain ibadah adalah dianjurkan. Dalil Al-Quran surah Al-Hasr ayat 9 yang artinya dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman kemudian kedatangan mereka kaum muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Contohnya, air sedang terbatas namun masih memiliki kesempatan berwudu, tapi malah diberikan kepada orang lain sehingga dia tidak bisa salat. Yang keempat ada atabinu tabi, yang artinya pengikut itu adalah mengikuti. Sesuatu yang mengikuti kepada orang lain maka hukumnya adalah hukum yang diikuti. Dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 166. Hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya imam tidaklah dijadikan sebagai imam kecuali untuk diikuti atau musfatun alaih. Contohnya, bila seseorang membeli seekor kambing dan ternyata kambing itu mengandung atau dalam keadaan hamil, maka anak kambing tersebut menjadi hak dari pembeli. Yang kelima ada taharuful imam forongiyah manutun bil maslahah, yang artinya tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan. Keputusan seorang pemimpin suatu pemerintahan harus selalu berorientasikan kepada kebaikan masyarakat. Dalil surat Al-Hujurat ayat 91. Hadisnya, dan berlaku hadiah sesungguhnya Allah menyukai 3 orang yang berlaku adalah, contohnya, tidak boleh memilih imam salat seorang kasik sekalipun orang salat di belakangnya dipandang sah, tapi itu dibenci. Yang kedua, ada tidak boleh mengangkat jabatan bagi yang tidak berprofesi di bidangnya. Yang keenam, ada al-hudud tasyubi bi asyubat, atau hukuman itu gugur karena syubhat. Suatu kasus yang belum bisa diutuhkan secara faktual sebagai suatu tindakan pelanggaran, tersangka tidak bisa dijatuhi hukuman. Karena untuk memvonis pelaku tindak kejahatan seorang hakim harus menyatakan bukti objektif yang meyakinkan. Dalil Nabi Muhammad SAW bersabda, hindarkanlah hukuman-hukuman karena adanya syubhat. Contohnya nikah tanpa wali, nikah tanpa syahid, dan meminum khamar dengan dalih berobat. Yang ketujuh ada al-huru layakulu taktaliyar, orang yang mereka itu tidak termasuk dalam kekuasaan. Contohnya, seandainya
mengurung seorang orang yang merdeka dengan memperlakukannya dengan baik, kemudian dia mati karena tertimpa tembok yang roboh dan sebagainya, maka tidak wajib membayar ganti ruginya. Tetapi kalau hamba mati, wajib menggantinya. Yang kedelapan ada al-harim lahuma hukmu maharman lahu, yang artinya suatu batasan mempunyai hukum seperti apa yang dibatasi. Dalilnya Nabi SAW bersabda, apabila seorang hakim berijtihad dan benar, maka ia memperoleh 2 pahala. Sedangkan apabila ijtihad tidak tepat, maka memperoleh 1 pahala. Contohnya, wajib membasuh bagian kepala yang membatasi bagian wajah ketika membasuh wajah. Yang kesembilan ada ida tamanga amroni min jinsin wakidin lam yaktaf masuduhuma dakola ahaduhuma fi akhiri goliban, yang artinya apabila berkumpul 2 perkara dalam satu jenis dan tidak berbeda maksud dari keduanya, maka menurut Ja'far yang satu termasuk kepada yang lain. Cukup mengerjakan salah satu dari kedua perkara tersebut yang dianggapnya lebih besar, karena yang besar hakikatnya sudah mencakup hal kecil. Dalil dari Umar bin Al-Khaib radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, segala amal itu tergantung niatnya dan setiap orang mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin iarat atau karena seorang wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang menjadi tujuannya. Contohnya, apabila terkena hadas kecil dan besar, maka cukup bersuci dengan mandi janabah. Yang kedua, masuk masjid kemudian melaksanakan salat fardu sudah mencakup salat tahiyatul masjid. Yang ke-10 ada imatu kalami aulamin malihi. Artinya mengamalkan maksud suatu kalimat lebih utama daripada menyia-nyiakannya. Perkataan ada yang jelas maksudnya dan ada yang tidak, maka harus diamalkan sesuai dengan apa yang dimaksud. Dan yang belum jelas maksudnya, maka diamalkan yang sudah jelas maksudnya, daripada meniadakan atau menyia-nyiakan. Contohnya, orang berwasiat memberikan hartanya kepada anak-anaknya, padahal ia sudah tidak mempunyai anak lagi, kecuali cucu-cucunya. Maka hartanya harus diberikan kepada cucunya. Yang ke-11 ada al-kharaju bidomani, yang artinya hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian. Orang yang berhak mendapatkan keuntungan ialah orang yang mempunyai kewajiban menanggung kerugian. Contohnya, pembeli membeli mobil dan menggunakan mobil tersebut. Maka apa yang mendatangkan benefit dari mobil tersebut menjadi milik pembeli dan pembeli juga menanggung kerusakannya. Yang ke-12 ada al-kharuj minal khilaf mustakabun, yang artinya keluar dari khilaf itu adalah diutamakan. Menghindari barang atau perbuatan yang hukumnya halal atau bolehnya diperselisihkan adalah terpuji atau dianjurkan. Dalilnya Nabi Muhammad SAW bersabda, maka barang siapa menjaga diri dari syubhat atau tidak jelas hukumnya, maka ia telah mencari kebersihan untuk agama dan kehormatannya. Contohnya, disunahkan menggosok dengan tangan pada anggota wudu, keluar al-kirar, ulama mewajibkan dianjurkan berurutan melaksanakan qada sholat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.